Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Dalam beberapa hari ini kita baru saja mendengar kabar dari prediksi BMKG ya, prediksi dari BPBD bahwasannya Sumatera Barat akan diguncang bencana gempa bumi yang berkekuatan 8,9 magnitudo. Itu sangat besar sekali ya untuk ukuran gempa. Itu disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun hal ini dimaksudkan bukan untuk membuat panik para masyarakat yang ada di Sumatera Barat, tapi bertujuan untuk kita itu selalu berwaspada apapun bentuk bencana yang akan terjadi. Ya, istilahnya bersiap-siap. Seperti pengalaman yang sudah-sudah, Sumatera Barat itu memang seringkali diguncang oleh gempa yang berkekuatan besar, bahkan gempa-gempa kecil. Nah, ini tidak memungkinkan bisa jadi gempa yang diprediksi oleh BMKG, yang diprediksi oleh BPBD daerah ini bisa saja terjadi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang BPBD Sumbar, yaitu Bapak Syahrazad Jamil dalam webinar Tsunami Awareness Day yang digelar pada Jumat tanggal 13 bulan 11 kemarin. Jamil merinci bahwa bila terjadi patahan megatrust Mentawai yang mengakibatkan gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitudo dan tsunami bisa terjadi. Menurutnya pasca gempa besar tersebut terjadi maka akan langsung disusul oleh tsunami. 20-30 menit kemudian disusul gelombang tsunami yang sangat besar di Kota Padang. Tsunami ini diperkirakan setinggi 10 meter dengan jarak 2 hingga 5 km. Itu menurut kata Jamil. Bencana alam tersebut diprediksi setidaknya berdampak kepada 1,3 juta jiwa penduduk dengan menggunakan skenario terburuk. Diperkirakan 39.321 korban meninggal dan 52.367 yang bakal hilang, dan 103.225 mengalami luka-luka. Nah, ini skenario terburuk yang akan terjadi di prediksi BPBD Sumbar. Sebagaimana diketahui, Pulau Sumatera sudah mengalami beberapa kali bencana tsunami, khususnya di Sumbar. Tsunami terjadi di Kepulauan Mentawai pada 25 Oktober 2010 kemarin dengan menelan korban jiwa hingga 408 orang. Sebelumnya, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan ancaman gempa bumi besar dan tsunami tersebar di seluruh Indonesia karena ada 13 megatrust. Ini semua memiliki zona megatrust dan semuanya memiliki potensi dan historis. BMKG di sini selalu siap memberikan peringatan secara dini tentang tsunami, mengedukasi masyarakat dan menyediakan sarana perluasan info peringatan dini tsunami, kata Daryono kepada CNBC Indonesia pada Senin 28 September kemarin. Berdasarkan data BMKG, 13 megatrust di Indonesia tersebar dari Aceh sampai Papua. Rinciannya megatrust Aceh, Andaman, Nias, Simeulue, Batu, Mentawai, Siberut, dan Mentawai sampai Pagai. Berikutnya adalah megatrust Enggano, Selat Sunda, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumba, Sulawesi Utara, Filipina, dan Papua. Daryono mengatakan ada beberapa kawasan secara historis sudah pernah terjadi gempa megatrust. Namun ada juga yang belum, misalnya Barat Sumatera di Mentawai Selatan, Banten, dan Selat Sunda. Selatan Jawa Timur, Selatan Bali, dan Maluku Utara adalah kawasan yang sebenarnya sudah lama sekali tidak terjadi gempa. Tapi kembali kapan terjadinya tidak tahu. Harus ada upaya mitigasi yang konkret guna mewaspadai kemungkinan terburuk tersebut. Provinsi Sumbar melakukan berbagai upaya hendaknya, diantaranya membangun kemitraan dan koordinasi bersama non-pemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, kerjasama dengan TNI dan Polri terus diperkuat dalam hal penanggulangan bencana, termasuk dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Sumatera tersebut. Tidak hanya itu, program dan kegiatan pengurangan risiko bencana juga terus dikuatkan dengan membentuk satuan pendidikan aman bencana, kelompok siaga bencana, latihan evakuasi mandiri, dan pembangunan sarana mitigasi serta evakuasi berupa shelter, peta jalur evakuasi, dan peringatan dini. Jadi sebenarnya kita dengar pada hari ini adalah sebuah prediksi akan terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,9 magnitudo. Itu baru hanya prediksi.
Jadi jangan cemas. Kita harusnya sebagai warga Minangkabau, warga Sumatera Barat harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita khawatirkan bukanlah tentang patahan-patahan yang terjadi di Sumatera Barat tersebut, tapi siapa yang membuat patahan tersebut. Nah, maka dari itu hanya mungkin saja sebuah peringatan yang akan diberikan oleh Allah. Dan bagi siapa saja yang kembali kepadanya, bisa saja banyak sekali doa yang akan merubah takdir, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan melakukan hal-hal yang baik yang ada di Sumatera Barat. Sebab semua ini terjadi karena pikiran manusia. Tidak ada bencana apapun yang terjadi kecuali karena ulah manusia itu sendiri. Daripada itu, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan kita selalu mewaspadai jika memang ada terjadi gempa ini pada suatu saat. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ini dikutip dari berbagai macam media. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.